Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Oke anak-anak, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe sekarang juga. Supaya channel ini semakin berkembang dan selalu update dengan video-video pembelajaran terbaru. Terima kasih. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan pembelajaran 3. Oke anak-anak, warisan budaya Indonesia yang dikenal di dunia tidak hanya batik, tetapi di bidang olahraga ada pencaksilat yang merupakan warisan budaya yang mendunia. Nah, anak-anak, untuk materi pertama kita akan pelajari tentang pencaksilat. Pencaksilat merupakan seni bela diri bangsa Indonesia. Pencaksilat memiliki gerakan unik yang mengalir dengan koreografi layaknya tarian. Teknik dasar dalam pembelajaran pencaksilat meliputi langkah, pasang, serangan, dan belaan. Nah, perhatikan gambar di layar anak-anak. Untuk langkah ke depan, gambar yang A, lalu gambar B menunjukkan langkah ke belakang, gambar C langkah ke samping, gambar D langkah serong ke depan, dan gambar E langkah serong ke belakang. Oke anak-anak, kalian bisa perhatikan gambar di layar. Untuk A1 sampai D1 itu langkah lurus depan kiri, A2 sampai D1 langkah lurus depan kanan, A1 sampai D2 langkah lurus mundur ke kiri, A2 sampai D2 langkah lurus mundur ke kanan. Lalu A1 B1 langkah samping kiri, A1 B1. Lalu A2 B2 langkah samping kanan. Lalu A1 C1 langkah serong kiri, A2 C2 langkah serong depan kanan. Lalu A1 C3 langkah serong belakang kiri, A2 C4 langkah serong belakang kanan. Nah, anak-anak, itu sedikit pembelajaran tentang pencaksilat. Anak-anak, untuk materi berikutnya kita akan mempelajari tentang menemukan sifat-sifat tokoh dalam sebuah cerita. Anak-anak, dalam sebuah cerita biasanya terdapat orang, hewan, atau tumbuhan yang berperan di dalamnya. Nah, orang, hewan, atau tumbuhan tersebut dinamakan tokoh cerita. Apa sih tokoh cerita? Nah, tokoh cerita adalah pelaku dalam cerita, baik manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Anak-anak, untuk menemukan tokoh dalam sebuah cerita, hal penting yang harus kita lakukan adalah membaca atau mendengar cerita dengan seksama. Kalian juga harus mencatat siapa saja pelaku yang ada di dalam cerita tersebut. Anak-anak, ada beberapa tokoh dalam cerita, yaitu pelaku utama adalah pelaku yang memegang peran utama dalam sebuah cerita dan selalu hadir atau muncul pada setiap kejadian. Yang kedua yaitu pelaku pembantu. Pelaku pembantu ini yaitu pelaku yang berfungsi membantu pelaku utama dalam cerita. Biasanya bertindak sebagai pahlawan atau mungkin juga sebagai penentang pelaku utama. Lalu pelaku protagonis. Nah, pelaku protagonis ini memegang watak tertentu yang membawa ide kebenaran. Misalnya jujur, setia, baik hati, dan sebagainya. Nah, pelaku protagonis ini biasanya berwatak baik. Lalu pelaku antagonis. Pelaku antagonis adalah pelaku yang berfungsi menentang pelaku protagonis. Biasanya bersifat penipu, pembohong, dan sebagainya. Nah, pelaku antagonis ini adalah berwatak jahat. Kebalikan dari protagonis. Lalu pelaku tritagonis adalah pelaku dalam cerita yang sering dimunculkan sebagai tokoh ketiga
atau bisa disebut juga dengan tokoh penengah. Nah, anak-anak, ini adalah contoh beberapa tokoh dalam sebuah cerita. Sekarang kalian simak cerita Semut dan Belalang. Di tengah hutan, hiduplah seekor semut yang sangat rajin. Setiap hari, semut itu selalu bekerja mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalam lumbung. Teriknya matahari dan derasnya air hujan tidak mengurangi semangat sang semut untuk mengumpulkan makanan. Dengan bersusah payah, sang semut bekerja keras untuk membawa makanan, kemudian dikumpulkan dan disimpan di dalam lumbung rumahnya. Pada suatu hari, ketika sedang bekerja, sang semut bertemu dengan seekor belalang yang sedang asik berjemur sambil bermalas-malasan. "Hai, Mut, kamu sedang apa?" tanya belalang. "Aku sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim dingin," jawab semut. "Ah, buat apa kamu melakukan sekarang? Musim dingin masih lama. Lebih baik kita bermalas-malasan dahulu," kata belalang. Sang semut tidak mempedulikan belalang. Ia tetap bekerja mengumpulkan makanan yang dijumpainya. Demikianlah sepanjang hari, sang semut sibuk bekerja, sementara sang belalang bermalas-malasan. Akhirnya, musim dingin tiba. Sang semut yang rajin itu duduk dengan nyaman di dalam rumahnya yang hangat. Ia menikmati makanannya yang berlimpah. Belalang termenung sedih di rumahnya karena tidak memiliki makanan sedikit pun. Saat belalang hampir mati kelaparan, sang semut datang dan memberinya makanan. Nah, sejak saat itu, sang belalang rajin bekerja mengumpulkan makanan seperti sang semut. Nah, anak-anak, kalian sudah menyimak cerita tentang sang semut dan belalang. Sekarang tugas kalian yaitu menulis pendapat kalian tentang sikap yang diperlihatkan oleh semut dan belalang. Nah, kalian tulis di buku tugas kalian. Setelah selesai, kalian serahkan ke guru kelas kalian masing-masing. Oke, anak-anak, selamat mengerjakan. Anak-anak, untuk materi selanjutnya yaitu kegiatan menjaga kelestarian sumber daya alam. Anak-anak, pembelajaran sebelumnya kalian sudah mengetahui tentang pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam. Nah, kali ini kita akan mempelajari contoh kegiatan menjaga kelestarian sumber daya alam. Oke, yang pertama yaitu sumber daya alam sungai. Upaya menjaga kelestariannya yaitu tidak membuang sampah sembarangan ke sungai, tidak menggunakan racun untuk menangkap ikan di sungai, melakukan kegiatan pembersihan sungai secara berkala, menanam pohon pelindung di sepanjang bantaran sungai, tidak membuang limbah industri sembarang ke sungai. Lalu sumber daya alam laut. Upaya menjaga kelestariannya yaitu tidak menggunakan bahan peledak, racun, dan pukat harimau untuk menangkap ikan di laut. Lalu tidak melakukan kegiatan yang dapat merusak terumbu karang. Dan menanam hutan bakau di sepanjang pantai untuk menahan abrasi dan sebagai habitat biota laut dan darat. Yang ketiga yaitu sumber daya alam hutan. Upaya menjaga kelestariannya yaitu melakukan reboisasi penanaman kembali hutan yang gundul. Lalu tidak menebang hutan secara sembarangan, melakukan tebang pilih tanaman, memberikan sanksi yang tegas bagi orang yang melakukan penebangan liar, serta tidak berburu hewan dan tumbuhan langka secara liar. Oke anak-anak, kalian sudah paham semuanya? Sampai di sini materi kita hari ini. Sampai jumpa lagi pada materi-materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.